Nah, setelah kita berhasil menginstal JSON server di komputer kita, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya di mana kita akan coba menjalankan JSON server ini. Yang pertama kita akan membuat sebuah file baru dengan nama db.json. Ini namanya bebas, tapi common-nya dan dinamai dengan db.json. Ekstensinya harus JSON. Lalu teman-teman silahkan buat resource apa aja di dalam JSON-nya ini. Misalnya teman-teman punya data produk, punya data to do, punya data comment, punya data users, teman-teman deskripsikan aja atau inisialisasi data-datanya ini di bagian db.json-nya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama to-dos. Atau di sini tabelnya to-dos atau property to-dos. Dia adalah sebuah array, lalu di dalam array-nya dia memiliki sebuah objek. Misalnya dia punya ID 1, kita kasih nama di to-dos ini ada name JavaScript. Lalu kita kasih field is done misalnya. Isdannya ini by default ya true, lalu kita juga akan menambahkan data lainnya. Misalnya di sini ada ID 2, lalu di sini name-nya PHP, di sini is dannya dia false. Kita tambahkan satu data lagi. Di sini ada ID 3. Lalu name-nya Java misalnya. Lalu isdannya kita kasih true. Nah, untuk inisialisasi datanya cukup seperti ini. Jadi teman-teman silahkan buat anggap ini adalah sebuah table yang dimana dia punya beberapa row. Anggap di sini row-nya ada field ID, ada name dan juga ada isdan. Silahkan teman-teman inisialisasi datanya. Kalau misalnya teman-teman ada data lainnya, silahkan teman-teman tambahkan. Misalkan ada produk. Nah, ada products di sini datanya misalkan dia masih array kosong. Lalu di sini harusnya namanya to-dos ya, karena ini datanya lebih dari satu, jadi harus plural. Oke, yang produk karena nggak kita pakai, jadi kita akan bermain-main dengan to-dos dulu. Nah, kurang lebih untuk setup db.json-nya cukup seperti ini. Lalu bagaimana cara kita menjalankan db.json ini menggunakan JSON server? Nah, caranya untuk menjalankannya teman-teman ketikkan comment JSON server -watch. Nah, -watch ini untuk nge-watch ketika ada perubahan dia akan secara otomatis nge-refresh servernya. Lalu di sini file apa yang mau kita watch? Di sini file yang mau kita watch adalah db.json sesuai dengan yang kita buat tadi. Kalau nanti nama filenya beda, silahkan teman-teman disesuaikan dengan file teman-teman. Lalu di sini kalau teman-teman mau set portnya, teman-teman bisa menggunakan option port. Lalu di sini port berapa yang mau teman-teman pakai. Misalnya di sini saya menggunakan port 3001. Nah, kalau udah teman-teman tinggal enter, lalu dia akan membuatkan sebuah lokal server untuk kita di port 3001. Di sini localhost 3001. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada resource dan juga ada homepage. Nah, resource ini adalah sebuah data yang sudah kita inisialisasi, karena di sini kita resource-nya baru satu, nanti muncul di sini satu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada resource-nya lebih dari satu, misalkan ada to-dos, ada produk, dan ada lain-lain, nanti bakalan muncul di bagian sini resource-nya. Lalu di sini ada di bagian homepage, kalau teman-teman klik. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan home daripada si JSON server ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan lanjut lagi ke topik kita di mana kita akan mencoba ngehit resource kita dengan menggunakan metode get ini.
Oke, sekarang kita akan coba di sini saya akan menggunakan Thunder Client. Silahkan teman-teman gunakan HTTP client-nya sesuai dengan yang teman-teman pakai. Bisa pakai Postman, Insomnia, CURL, atau yang lain-lain. Di sini kita akan langsung hit endpoint-nya di http://localhost 3000/tudus. Nah, di sini kalau kita kecilkan saja, kalau kita hit di endpoint tudusnya, harusnya 3001 bukan 3000. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita sudah berhasil menjalankan JSON servernya di komputer kita, dan ketika kita hit endpoint atau resource to-do-nya ini, dia akan mengembalikan data array of object sesuai yang kita buat di sini. Ada to-dos, ada JavaScript, PHP, dan juga Java. Di sini ada 3 datanya di DB JSON-nya. Ketika kita hit /to-dos-nya, dia akan mengembalikan 3 data. Nah, sesimpel itu cara kita menjalankan JSON server di komputer kita. Jadi di sini silakan teman-teman jalankan komen JSON server --watch, lalu file apa yang mau teman-teman watch, file JSON-nya disesuaikan, lalu teman-teman bisa set portnya. Nanti kalau udah, dia akan membuatkan local server untuk kita. Nah, teman-teman, di bagian resource-nya ini sudah full REST API, jadi ada metode get, post, put, delete, fetch, dan lain-lain. Gitu. Jadi nanti kita akan coba demokan untuk metode-metode yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke metode get dulu. Di sini kalau teman-teman mau menambah atau nge-get semua datanya, teman-teman tinggal metodenya get, lalu di sini research yang mau teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman mau ngambil data detailnya based on ID, nah teman-teman bisa tambahkan biasanya di sini /ID. Nah, nanti dia akan mengembalikan data detail di setiap ID-nya. Nah, identifikernya ID. Kalau misalkan kita ID yang kedua tentu di sini akan berganti jadi PHP. Lalu kalau kita hit yang ketiga di sini jadi Java. Nah, itu dia untuk metode get-nya. Jadi kita bisa get all datanya, atau kita juga bisa get detail datanya. Di sini dengan kita masukkan param ID-nya di bagian URL-nya. Di sini 1 jadi JavaScript, 2 jadi PHP, dan 3 jadi Java. Nah, itu dia untuk metode get-nya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.